Soal pranikah dan prakonsepsi. Seorang bidan desa sedang memberikan pendidikan kesehatan. Penkes yang baik harus mencakup keseluruhan, yaitu dimensi sasarannya diberikan secara individual dengan sasaran individual, kelompok dengan sasaran kelompok, dan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Apakah jenis tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Peran pendidikan kesehatan. Kata kunci, kegiatan mencakup keseluruhan. Dimensi sasarannya bisa diberikan secara individual dengan sasaran individual, kelompok dengan sasaran kelompok, dan masyarakat dengan sasaran masyarakat luas. Pembahasan, pilih jawaban yang mengarah pada pendidikan. Soal yang kedua, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke TPMB untuk konsultasi pemakaian alat kontrasepsi. Hasil anamnesis baru menikah dan belum ingin memiliki anak. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Tidak ada kelainan yang ditemukan pada saat pemeriksaan fisik. Apakah jenis konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Awal. Pembahasan, berikan interpretasi yang sesuai dengan kasus. Dahulukan penata laksanaan yang dibutuhkan kalian, karena kalian membutuhkan informasi mengenai kontrasepsi. Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan konseling awal. Soal berikutnya, seorang bidan desa melaksanakan musyawarah masyarakat desa dan mendapati 70% masalah gizi buruk. 50% masyarakat tidak memiliki BPJS. Bidan memberikan penyuluhan dan demonstrasi terkait cara memasak menu menarik untuk meningkatkan nafsu makan. Apakah tujuan asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Health promotion. Kata kunci, proses kemasyarakatan tempat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan dan dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, penukaran. Pembahasan, pilih jawaban yang mengarah pada promosi kesehatan. Soal prakonsepsi. Seorang pasangan suami istri datang ke klinik untuk konseling tentang permasalahan infertilitas yang mereka alami. Suami terlihat sangat emosional dan menyalahkan istrinya. Sudah 3 tahun menikah tetapi belum dikaruniakan anak. Bagaimana cara memberikan komunikasi yang paling efektif pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E. Mendengarkan dengan empati, memvalidasi perasaan, dan memfasilitasi dialog terbuka. Strategi menjawab, identifikasi bahwa kunci utama dalam kasus ini adalah menangani emosi pasangan secara efektif dan memfasilitasi dialog terbuka antara mereka. Hindari pilihan jawaban yang bersifat menegur atau memberikan saran yang tidak tepat. Tips menjawab, pahami pentingnya mendengarkan dengan empati, memvalidasi perasaan, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam situasi emosional. Fokus pada pembangun dialog terbuka antara pasangan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Seorang perempuan umur 33 tahun P1A0 datang ke TPMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis ingin berKB secara diam-diam karena suami melarang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Bidan menaruh empati atas kondisi yang dialami oleh ibu tersebut. Apakah gambaran sikap bidan yang paling tepat dari kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Dapat merasakan perasaan orang lain. Strategi menjawab, empati adalah kemampuan bidan untuk mendapatkan diri pada situasi atau kondisi yang dialami kalian sehingga bidan tanpa harus larut dalam situasi hati kalian. Empati merupakan tingkatan tertinggi dari proses raport jalinan hubungan antara seorang bidan dengan kliennya. Respon empati dapat dilakukan melalui mendengar empati dan berbicara empati kepada klien. Tips menjawab, dari kasus yang dinyatakan adalah gambaran sikap yang dirasakan bidan. Dalam kasus menunjukkan bidan mendengarkan cerita kalian terkait alasan menggunakan alat kontrasepsi tanpa sepengetahuan suaminya, sehingga bidan menaruh empati atas kondisi kalian tersebut. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke TPMB ingin menggunakan kontrasepsi. Hasil anamnesis, belum pernah hamil dan ingin menunda kehamilan selama 2 tahun. Selama proses konseling berlangsung, terdengar suara bising alat bangunan pada sebuah rumah yang sedang direnovasi.
sehingga kalian tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Apakah faktor penghambat yang paling tepat pada proses konseling tersebut? Jawabannya adalah E. Situasional. Strategi menjawab, pada pelaksanaan komunikasi interpersonal ada beberapa faktor penghambat, salah satunya yaitu faktor situasional. Percakapan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Situasi percakapan seperti lingkungan fisik dan non-fisik atau mental psikologis. Proses komunikasi akan menjadi lebih efektif jika dilakukan pada kondisi yang nyaman dan kondusif. Kebisingan atau gangguan pembatasan hak pribadi kemungkinan dapat menyebabkan kebingungan, tekanan, dan tidak nyaman dalam komunikasi. Seorang perempuan umur 34 tahun P1A0 datang ke TPMB ingin konsultasi masalah reproduksi. Bidan mendengarkan dengan seksama serta memberikan motivasi dan dukungan kepada pasien dengan suara yang lembut. Apakah aspek komunikasi verbal yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Intonasi suara. Strategi menjawab, komunikasi verbal menyangkut beberapa aspek, yaitu vokabulari, perben arahan kata-kata, racing kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas. Start timing waktu yang tepat. Intonasi atau penekanan suara pada saat berkomunikasi akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Ras, suku, dan tempat kelahiran atau domisili seseorang akan sangat berpengaruh terhadap intonasi seseorang saat seseorang tersebut berkomunikasi. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 datang ke TPMB ingin menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Hasil anamnesis ingin menunda kehamilannya. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 68 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Bidan memberikan konseling tentang macam-macam alat kontrasepsi, serta efek samping ketika menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian bidan dan pasien berdiskusi tentang kontrasepsi yang sudah dipilih. Apakah jenis komunikasi yang paling tepat harus dilakukan selama proses tersebut? Jawabannya adalah B. Dua arah. Strategi menjawab, komunikasi dua arah adalah model komunikasi di mana komunikator mengirim pesan, berita, dan diterima oleh komunikan. Setelah disimpulkan, kemudian komunikan mengirimkan umpan balik kepada sumber berita atau komunikator. Seorang perempuan umur 27 tahun P2A0 datang ke TPMB ingin konsultasi tentang alat kontrasepsi. Hasil anamnesis ingin mengetahui macam-macam KB dan manfaatnya, serta efek samping apabila digunakan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 140/80, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Selama konseling, bidan menanyakan tentang pemahaman kalian terkait kontrasepsi serta permasalahan atau kendala yang dihadapinya. Namun kalian diam dan terlihat bingung untuk menyampaikan masalahnya. Apa situasi yang paling tepat dinilai sulit bagi konselor pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Kalian tidak mau berbicara. Strategi menjawab, saat proses komunikasi berlangsung, tentunya harapan kita adalah menginginkan proses komunikasi berjalan dengan baik, tanpa ada kendala. Tetapi ada saja saat-saat sulit dalam menerapkan KIP, mengalami kesulitan saat memberikan konseling yaitu diam. Makna diam tidak bersuara antara lain. Yang pertama, penolakan atau kebingungan kalian. Yang kedua, kalian dan konselor telah mencapai akhir suatu ide dan semata-mata ragu mengatakan apa selanjutnya. Yang ketiga, kebingungan karena kecemasan atau kebencian. Yang keempat, kalian mengalami sakit dan tidak siap untuk berbicara. Yang kelima, kalian mengharapkan sesuatu dari konselor. Yang keenam, kalian sedang memikirkan apa yang dikatakan. Dan yang ketujuh, kalian baru menyadari ucapannya dan merupakan ekspresi emosional sebelumnya. Seorang perempuan 33 tahun memeriksakan kehamilannya di klinik. Hasil anamnesis
Menstruasi terakhir bulan lalu. Keluar pendarahan, flek sedikit. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Pemeriksaan USG ditemukan penebalan dinding rahim. HCG urin plus. Apakah tanda kehamilan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Hartman. Strategi menjawab, fokus pada pertanyaan tanda yang terjadi pada ibu hamil. Tanda Hagar yaitu konsistensi rahim yang melunak terutama daerah isthmus. Tanda Chadwick yaitu perubahan warna kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina dan patrio. Sementara tanda Braxton Hicks yaitu sensasi nyeri perut bagian bawah dan yang sesuai dengan vaginate perdarahan. Flek yang terjadi akibat luka di C2 adalah tanda Hartman. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke TPMB ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis, lama menikah 3 tahun. Riwayat penyakit suami HIV dalam pengobatan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 82 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Penurunan BB drastis sejak 1 tahun yang lalu. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Merujuk ke rumah sakit. Strategi menjawab, fokus pada pertanyaan tindakan yang dilakukan bidan. Untuk menangani kasus tersebut, bidan sebaiknya langsung merujuk ke rumah sakit guna mendapatkan konseling dari dokter. Tips menjawab, mahasiswi diharapkan mempelajari kembali tentang penyakit yang menyertai pada ibu hamil dan mempelajari bagaimana cara menanganinya.